Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam agenda belajar waris Islam. Kali ini kita akan mempelajari praktik hitung waris, khususnya tentang kemungkinan-kemungkinan di dalam pembagian waris Islam. Kita akan latihan beberapa soal, ada 3 soal. Dan soal-soal latihan ini nanti akan memperlihatkan tentang kemungkinan-kemungkinan pembagian di dalam waris Islam. Saya menganjurkan para pemirsa untuk latihan mengerjakan soal-soal ini dengan cara mempause video ini, lalu kemudian mengerjakannya secara mandiri. Soal yang pertama ada seseorang wafat, harta warisnya 420 juta, kemudian ahli warisnya suami, ibu, saudara seibu, saudara kandung. Berapa bagian masing-masing? Yang kedua, ada harta waris senilai 2.160.000, adapun ahli warisnya istri, ayah, ibu, anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Soal nomor 3. Harta waris 48 juta, ahli warisnya istri, 2 anak perempuan, dan nenek. Berapa bagian masing-masing? Baik, silahkan dikerjakan. Selanjutnya kita akan bahas masing-masing soal ini. Yang pertama, ahli waris suami, ibu, lalu saudara laki-laki seibu, lalu saudara laki-laki kandung. Kita lihat di dalam tabel waris yang idealnya sudah dihafal untuk bagian masing-masing. Suami itu ada 2 kemungkinan, kalau tidak setengah adalah 1/4, setengah kalau tidak ada keturunan. Jadi si mayit tidak meninggalkan keturunan baik anak maupun cucu, sedangkan 1/4 kalau bersama keturunan. Maka di sini jatahnya suami atau bagiannya adalah setengah. Kemudian ibu, kemungkinan bagiannya itu 1/6, 1/3, dan 1/3 sisa. Hanya 3 kemungkinan ini. 1/6 kalau ada keturunan atau ada 2 saudara. Sedangkan 1/3 kalau tidak ada keturunan atau hanya ada 1 saudara. Sementara 1/3 sisa itu dalam kasus khusus ketika ibu mewarisi hanya bersama suami atau istri dan bapak. Nah, dalam soal ini ibu mewarisi bersama saudara seibu dan saudara kandung alias ada 2 saudara atau lebih, maka bagian ibu 1/6. Saudara laki-laki seibu, ini bagiannya sama dengan saudara perempuan seibu, hanya 2 kemungkinan, kalau tidak 1/3, 1/6 bagian. 1/3 kalau jumlahnya 2 atau lebih, 1/6 kalau sendirian. Nah, karena di sini hanya ada 1 saudara seibu, maka bagiannya 1/6. Adapun bagian saudara laki-laki kandung, dia bukan ashabul furud, dia adalah ahli waris asobah binafsihi, hingga dia menerima sisa atau asobah, kita tulis dengan simbol A, asobah. Dari penyebut bagian masing-masing ahli waris 2 dan 6 ini, maka asal masalahnya adalah 6, karena 6 ini habis dibagi 2, habis dibagi 6, sehingga asal masalahnya adalah 6. Jadi 6 ini bilangan terkecil yang habis dibagi 2 dan 6. Dari asal masalah 6, porsi bagian untuk suami setengah dikali 6 sama dengan 3. Kemudian porsi bagian ibu 1/6 dikali 6 sama dengan 1. Kemudian porsi bagian saudara seibu 1/6 dikali 6 sama dengan 1. Jumlah porsi bagian suami 3, ibu 1, dan saudara seibu 1, totalnya 5. Sedangkan asal masalahnya 6.
Maka sisanya 6 dikurang 5, tinggal 1 bagian untuk ahli waris asobah saudara laki-laki kandung. Total porsi bagiannya ada 6 bagian. 6 bagian ini jumlah total porsi bagian sama dengan asal masalahnya, sama-sama 6. Ini menandakan bahwa dalam kasus ini pembagian warisnya menunjukkan harta nanti cukup untuk dibagi ke dalam porsi bagian masing-masing ahli waris. Karena itu kita bisa langsung menghitung hasil akhirnya. Untuk suami 3/6, 3 porsi bagian per asal masalahnya 6, 3/6 kali jumlah harta 420 juta, 42 dibagi 6 itu 7, maka 7 dikali 3 sama dengan 21. Kita tulis 21, tinggal menambahkan nolnya ini. Jadi 210 juta. Sementara bagian ibu sama 1/6 kali 42. 42 dibagi 6, 7. 7 dikali 1 sama dengan 7. Maka hasilnya 70 juta untuk ibu. Untuk saudara seibu sama seperti bagian ibu, 70 juta. Sementara saudara laki-laki kandung sama karena 1/6, 70 juta. Sehingga total seluruhnya hartanya pas 210 tambah 70, 280 tambah 70, 350 tambah 70, 420 juta. Nah, ini kemungkinan pertama bahwa pembagian waris antara porsi bagian dan asal masalah jumlahnya sama, sehingga ini menandakan bahwa harta cukup. Jadi kemungkinan pertama dalam pembagian waris itu porsi bagian sama dengan asal masalah, menandakan bahwa harta cukup untuk dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Yang kedua, ahli warisnya istri, kemudian ayah, ibu, anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Istri, kemungkinan bagiannya 1/4 atau 1/8, tergantung ada atau tidak keturunan. Kalau ada keturunan dapatnya 1/8, kalau tidak 1/4. Di sini ada keturunan anak dan cucu, sehingga bagian istri 1/8. Bagian ayah kemungkinannya 1/6, kemudian 1/6 plus sisa atau 1/6 plus asobah, lalu kemudian asobah. Ada 3 kemungkinan itu. 1/6 kalau bersama keturunan laki-laki, 1/6 plus sisa atau 1/6 plus asobah kalau bersama keturunan perempuan, sementara asobah kalau tidak ada keturunan sama sekali. Dalam kasus soal ini, ayah mewarisi bersama keturunan, di sini ada anak perempuan, cucu perempuan, tapi tidak ada keturunan laki-laki, maka bagian ayah adalah 1/6 plus sisa atau 1/6 plus asobah. Bagian ibu, tadi sudah saya jelaskan ada 3 kemungkinan, 1/6, 1/3, 1/3 dari sisa. Ya, 1/3 sisa. Kemungkinan-kemungkinannya hanya 3 itu, 1/6 kalau bersama keturunan atau 2 saudara atau lebih. Di sini bersama keturunan maka bagian ibu 1/6. Bagian anak perempuan ada kemungkinan setengah, ada kemungkinan 2/3, lalu ada kemungkinan asobah bil ghair ketika bersama ahli waris anak laki-laki. Setengah kalau sendirian, 2/3 jika jumlahnya 2 atau lebih, dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Maka dalam kasus soal ini bagian anak perempuan adalah setengah karena dia sendirian dan tidak ada anak laki-laki. Sementara cucu perempuan kemungkinan bagiannya itu mirip anak perempuan, setengah, 2/3, kemudian 1/6 dan asobah bil ghair.
setengah kalau sendirian, 2/3 kalau berdua, dengan catatan tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Kemudian 1/6 kalau bersama anak perempuan, asoba bil ghair kalau bersama dengan cucu laki-laki. Maka dalam soal ini, cucu perempuan mendapat bagian 1/6 karena dia mewarisi bersama anak perempuan dan tidak ada cucu laki-laki serta tidak ada anak laki-laki. Nah, dari porsi bagian atau furud atau bagian masing-masing, kita lihat penyebutnya ada 8, ada 6, maka asal masalahnya adalah 24, kelipatan persekutuan terkecil yang habis dibagi penyebut 8 dan 6. 24 ini adalah KPK atau asal masalah yang paling kecil yang habis dibagi 8 dan 6. Dari asal masalah 24, porsi bagian istri 1/8 dikali 24 sama dengan 3. Lalu bagian bapak 1/4 dikali 1/6 dikali 24 sama dengan 4. Nanti kalau ada sisa kita tambahkan sisa. Lalu ibu 1/6 kali 24 sama dengan 4. Kemudian anak perempuan 1/2 kali 24 sama dengan 12. Sementara bagian cucu perempuan 1/6 kali 24 sama dengan 4. Nah, kita jumlahkan karena ini sudah totalnya 27 sehingga bapak itu tidak ada tambahan. Atau ayah tadi bagiannya 1/6 kali 24 adalah 4. Nah, karena ini sudah 27 totalnya, maka ayah tidak mendapatkan sisa tambahan karena berlebih. Nah, porsi bagiannya lebih besar dibanding asal masalahnya. Ini pertanda bahwa jika asal masalahnya tidak dirubah, maka nanti harta tidak cukup. Karena itu, supaya harta cukup untuk masing-masing porsi bagian ahli waris, maka bagian ahli waris, masing-masing ahli waris harus dikurangi dengan cara merubah asal masalah dari 24 menjadi 27. Menaikkan asal masalah dari 24 menjadi 27, ini namanya aul, ya. Menaikkan asal masalah. Supaya apa dinaikkan? Supaya masing-masing bagian ahli waris itu terkurangi secara otomatis. Nah, karena itu selanjutnya untuk hasil akhirnya istri mendapatkan 3/27. Jadi asal masalahnya dirubah dari 24 jadi 27, diaulkan atau dinaikkan 3/27 dari 2.160. Di hasil akhirnya adalah 240. Kemudian bapak 4/27, hasil akhirnya 320. Ibu 4/27 dikali 2.160, hasilnya 320. Anak perempuan 12/27, hasilnya 960. Cucu perempuan 4/27 dari 2.160.000, hasilnya 320.000. Nah, kalau kita tidak mengaulkan, asal masalahnya tetap dengan 24, maka nanti harta tidak cukup. Karena masing-masing, misalnya istri, 3/24 dikali 2.160, maka istri itu mendapatkan 270. Nah, sementara setelah diaulkan atau dikurangi dapatnya 240. Ada selisih 30. Ayah dapatnya harusnya 360. Kemudian ibu harusnya juga 360. Kemudian anak perempuan harusnya 1.080.000. Kemudian cucu perempuan 360.000. Jadi
lebih tinggi jumlahnya dibanding harta warisannya. Nah, supaya harta warisannya cukup, maka setiap ahli waris harus dikurangi bagiannya secara adil dengan cara merubah asal masalahnya dari 24 dinaikkan menjadi 27 atau diaulkan. Jadi aul itu menaikkan asal masalah dari semula 24 menjadi 27 dengan tujuan supaya harta mencukupi karena masing-masing bagian sudah dikurangi secara adil atau proporsional. Ini kemungkinan yang kedua dalam pembagian waris, di mana porsi bagian lebih besar dibanding asal masalahnya, sehingga jika tidak dirubah maka harta tidak akan mencukupi. Jadi kemungkinan yang kedua, harta tidak cukup sehingga harus dikurangi secara proporsional. Kemungkinan yang ketiga, di sini ada ahli waris istri, 2 anak perempuan, dan nenek. Istri antara 1/4 dan 1/8, tergantung ada tidaknya keturunan. Kalau tidak ada keturunan 1/4, kalau ada keturunan 1/8. Karena di sini ada 2 anak perempuan, maka bagiannya 1/8. 2 anak perempuan itu kemungkinan setengah, 2/3, dan asobah bil ghair, setengah kalau sendiri tanpa ada anak laki-laki, 2/3 kalau jumlahnya 2 orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki. Maka di sini bagiannya 2/3 karena jumlahnya 2 orang dan tidak bersama anak laki-laki. Sementara nenek bagiannya dalam kondisi apapun 1/6 selama tidak ada ibu atau tidak ada nenek yang lebih dekat kedudukannya kepada si mayit. Dari penyebut masing-masing bagian ahli waris yang berjumlah 8 dan 3 serta 6 ini, maka asal masalahnya atau kelipatan persekutuan terkecil yang habis dibagi dengan angka 8, 3, dan 6 ini adalah 24. Dari asal masalah 24, porsi bagian istri 1/8 dikali 24 sama dengan 3. 2 anak perempuan 2/3 kali 24 hasilnya 16. Nenek 1/6 kali 24 hasilnya 4 bagian. Nah, total keseluruhannya dijumlahkan 23 jumlahnya, lebih kecil dibanding asal masalahnya. Nah, ini kemungkinan ketiga di dalam pembagian waris, di mana porsi bagian jumlahnya lebih kecil dibanding asal masalahnya. Ini pertanda bahwa hartanya nanti akan sisa. Namun di dalam nama-nama ahli waris atau kelompok ahli waris yang ada, tidak ada ahli waris penerima asobah atau penerima sisa. Sehingga sisanya ini dikembalikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerima selain suami dan istri. Nah, supaya masing-masing ahli waris yang berhak menerima mendapatkan tambahan dari sisa secara otomatis, maka cara menghitungnya, kita selesaikan dulu ahli waris yang tidak berhak menerima sisa, yakni istri, dengan cara menghitung dengan menggunakan asal masalah semula, yakni 24. Maka khusus istri dan suami nanti yang tidak berhak menerima sisa. Jadi suami dan istri ini termasuk ahli waris yang tidak berhak menerima sisa bagian, sehingga dia dihitung lebih dulu dengan menggunakan asal masalah semula, yakni 24. Porsi bagian istri tadi 3 bagian, maka 3 bagian per asal masalah semula 24 dikali jumlah harta 48, hasilnya sejumlah 6 juta. Lalu harta dikurangi dengan jatahnya istri. Harta 48 juta dikurangi bagian istri 6 juta sehingga tinggal 42 juta.
Nah, 42 juta ini yang akan dibagikan kepada dua anak perempuan dan nenek yang sama-sama berhak menerima sisa. Namun supaya pembagiannya itu secara otomatis dua anak perempuan dan nenek mendapatkan tambahan dari sisa harta, maka asal masalahnya dirubah. Dari mana? Dari total porsi bagian kedua ahli waris yang berhak menerima sisa. Dua anak perempuan tadi porsi bagiannya 16, sedangkan nenek 4, totalnya 16 tambah 4, 20. Maka 20 itu menjadi penyebut atau asal masalah baru di dalam kasus ini. Kasus ini namanya rod. Rod itu artinya mengembalikan sisa. Jadi ada sisa yang dikembalikan pada ahli waris, raddul, dikembalikan. Ya, caranya dengan merubah asal masalah berdasarkan jumlah total porsi bagian para pihak yang berhak menerima sisa harta, dalam hal ini dua anak perempuan dan nenek. Maka hasil akhir untuk nenek dua anak perempuan 16/20 dari 42 juta, hasilnya 33.600.000. Sementara nenek 4/20 dari 42 juta, hasilnya 8.400.000. Nah, dengan cara seperti ini, dua anak perempuan dan nenek mendapatkan tambahan bagian dari sisa secara otomatis. Ya, jadi ini kemungkinan ketiga dalam pembagian waris, di mana porsi bagian lebih kecil dibanding asal masalahnya, sehingga dalam pembagian ini harta akan sisa, namun tidak ada ahli waris yang berhak menerima sisa atau ahli waris asobah. Karena itu sisanya perlu dikembalikan atau dirodkan kepada para ahli waris yang berhak menerima sisa selain istri dan suami, dengan cara penghitungan sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Demikian 3 kemungkinan di dalam pembagian waris Islam. Yang pertama, porsi bagian dan asal masalah sama, ini menandakan harta cukup. Yang kedua, porsi bagian lebih besar dibanding asal masalah, ini menandakan hartanya kurang, sehingga perlu dinaikkan asal masalahnya supaya masing-masing pihak dikurangi secara adil, supaya hartanya cukup. Lalu kemudian kemungkinan ketiga, porsi bagian lebih kecil dibanding asal masalahnya, sehingga ini nanti harta akan sisa. Karena itu sisanya harus dikembalikan atau dirodkan kepada para ahli waris yang berhak menerima sisa, karena tidak ada ahli waris asobah di dalamnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.